Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 12, yaitu tentang jarak titik ke bidang, ya. Nah, kalau kalian sudah memahami video saya yang pertama, jarak titik ke garis, jarak titik ke titik ya yang pertama, kemudian jarak titik ke garis, maka tentu nanti akan semakin lebih mudah untuk memahami uh, materi yang akan kita bahas untuk saat ini. Baik, kita mulai dari dasar teorinya. Kalau saya misalkan di sini ada sebuah titik A, ya, ada titik A, yaitu di luar bidang V. Oke, maka bagaimana cara atau yang mana jarak antara titik A dengan bidang V ini? Nah, oke, maka langkahnya di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama, bentuk bidang yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap salah satu garis yang ada pada bidang V. Jadi kata kuncinya adalah kita bentuk sebuah bidang, oke, dan harus melalui titik yang ada di luar tadi dan tegak lurus terhadap salah satu garis yang ada pada bidang V. Baik, kalau kita bentuk bidangnya, misalkan bidang yang saya bentuk itu yang ini, ya. Oke, ini saya perbaiki. Nah, nih, dia melalui titik A. Kalau kita misalkan bidang yang kita bentuk ini adalah bidang W, ya, bidang W. Nah, dikatakan tadi apa? Tegak lurus terhadap salah satu garis yang ada pada bidang V. Nah, tentu yang ini tegak lurus. Ya, tegak lurus. Oke, kemudian yang kedua. Ya, kemudian yang kedua, tentukan perpotongan garis atau tentukan garis perpotongan antara bidang V dan bidang W. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar yang sudah ada, maka perpotongan garis antara bidang V dan bidang W yang ini. Coba saya ganti warnanya. Yang ini. Ya, ini saya lebihkan sedikit ya ke luar. Nah, ini kita misalkan adalah garis G. Ya, ini kita misalkan garis G. Sehingga jarak antara titik A, ya, titik yang di luar tadi dengan bidang V itu sama saja dengan jarak antara titik A tersebut dengan garis G. Ya. Nah, sekarang kita menentukan jarak antara titik A ini dengan garis G. Ya. Oke, maka jarak antara titik A dengan garis G tentu yang ini. Ya. Oke, maka tentu syaratnya ini haruslah tegak lurus. Jadi kalau saya misalkan ini adalah titik T, maka jarak antara titik A dengan garis G itu adalah AT. Ya. Nah, yang saya berikan ini tentu merupakan salah satu penyelesaian penyelesaian jarak antara titik ke bidang. Nah, ada alternatif lain juga untuk menyelesaikan jarak antara titik ke bidang, ya. Oke, ini salah satu alternatif saja. Baik, kita mulai pembahasan contoh soalnya supaya lebih paham. Nah, kita lihat di sini. Diketahui balok A B C D E F G H. Nah, kita gambarkan saja dulu baloknya ya. Kalau saya gambarkan baloknya, nih, oke, kita misalkan begini. Nah, ini baloknya. Oke, ini kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan rusuk-rusuknya ini. Oke. Nah, setelah itu kita namai. Tadi namanya adalah A, B, C, D,
E, F ya, ini F, kemudian G, kemudian H. Diketahui rusuk AB 4. Ini AB. Dan BC 3. AE 5. Nah, pertanyaannya adalah jarak antara titik A ke bidang BCGF. Jadi kalau saya buat di sini jarak antara D ya, jarak antara A ke bidang BCGF. Oke, kita mau menentukan yang mana jaraknya. Kalau kita berpatokan pada teori yang sebelumnya, maka kita harus bentuk sebuah bidang melalui titik A. Ini kan titik A ya. Nih, melalui titik A dan tegak lurus terhadap bidang tegak lurus terhadap salah satu garis yang ada pada bidang BCGF. Nih. Nah, bidang yang mana? Oke. Nah, ini saya bentuk aja ini bidangnya. Ini bidangnya. Kita buat ini bidangnya. Yaitu bidang yang kita bentuk itu adalah bidang ABFE. Nah, katanya kan tadi harus tegak lurus terhadap salah satu garis. Nah, ini kan tegak lurus terhadap garis BF. Begitu kan? Nah, kemudian langkah kedua tadi apa? Tentukan perpotongan antara bidang yang dibentuk dengan bidang BCGF. Nah, garis perpotongannya kan adalah garis BF. Sehingga jarak antara bidang A ke BCGF itu sama saja dengan jarak antara titik A ke garis BF. Begitu kan? Nah, ini akan sama dengan kalau kita lihat ini titik A ya, ini titik A, yang ini adalah BF. Yang ini BF. Oke, berarti ini jaraknya, ini kan tegak lurus. Ya. Ini tegak lurus. Jadi ini langsung jaraknya. Karena AB tegak lurus dengan apa? BF. Sehingga jaraknya itu sama saja dengan panjang AB. Nah, panjang AB tentu sudah diketahui yaitu 4. Maka jawabannya adalah B. Oke, baik. Semoga bisa memahami. Kita lanjut soal yang kedua. Diketahui di sini panjang rusuk kubus ABCD EFGH seperti yang tadi, maka kita gambarkan saja dulu kubusnya. Ya, kita gambarkan saja dulu kubusnya di sini. Ya, ini saya perbaiki. Ini kubus. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan rusuk-rusuknya ini ya, supaya terbentuk sebuah kubus. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita namai. Namanya adalah seperti yang diberikan A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Ya. Nah, rusuk kubusnya 4. Ingat, kubus itu semua rusuknya sama ya. Nah, pertanyaannya adalah jarak antara titik B ya, titik B ke bidang A, C, G, E. Nah, kembali seperti tadi ya, dengan mengingat teori yang tadi. Maka kita bentuk sebuah bidang melalui B ya, kita bentuk sebuah bidang melalui B dan tegak lurus terhadap salah satu garis yang ada pada bidang ACGE. Nah, yang mana yang mau kita bentuk itu melalui B? Nah, coba kalau saya misalkan bidang yang saya bentuk itu ini. A, B, atau yang ini ya. Artinya bidang alas. Kan dia bidang ini melalui titik B. Ya, dan tegak lurus terhadap salah satu garis yang ada pada bidang ACGE. Bidang ACGE yang mana?
ini ACGE. Ini. Oke. Ini ya. Nah, oke, dikatakan tegak lurus. Yang mana tegak lurusnya? Nah, bidang A atau bidang alas ABCD itu tegak lurus terhadap garis EA. Ya, bidang alas itu tegak lurus terhadap EA. Oke, sudah. Kemudian langkah yang kedua tadi apa? Tentukan perpotongan antara bidang yang dibentuk, yaitu bidang ABCD, dan bidang ACGE. Titik perpotongannya adalah AC. Titik perpotongannya adalah AC. Sehingga ini akan sama saja dengan jarak antara titik B yang mau kita hitung itu, jarak antara titik B dengan AC. Oke. Nah, kalau begitu, kalau kita menghitung jarak antara B ke AC, yang ini saja ya. Kalau ini saya panjangkan, coba. Yang ini saya panjangkan atau saya hubungkan titik B dan D, maka jarak yang mau kita hitung itu adalah yang ini. Kalau ini saya misalkan O, maka BO yang mau kita hitung. Ya, BO yang mau kita hitung jaraknya. Nah, kalau begitu berapa BO? BO itu atau ini saya tulis dulu ya. Jadi yang mau kita hitung itu adalah BO, atau dengan kata lain BO itu sama saja dengan setengah rusuk BD. Ya, rusuk BD itu kan diagonal sisi. Diagonal sisi. Karena rusuknya adalah 4, berarti panjang diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Sehingga ini adalah 2 akar 2. Maka jarak antara titik B ke bidang ACGE, ya, ke bidang ACGE itu sama dengan 2 akar 2. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 supaya lebih bisa lagi memahaminya. Ya, soal nomor 3. Diketahui limas beraturan T ABCD. Nah, di bawah ini sudah saya gambarkan limasnya, tinggal kita namain saja dulu ya. Ini T, kemudian A, B, C, D. Nah, ini. Nah, kemudian AT sama dengan AB sama dengan 4. Jadi ini 4, ini 4. Atau dengan kata lain, rusuknya semua adalah 4. Karena limas beraturan. Nah, pertanyaannya adalah jarak antara titik T, ya, jarak antara titik T ke ABCD atau ke alas. Ya. Nah, oke. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung ini? Ya, bagaimana caranya menghitung ini? Nah, kalau kita tetap menggunakan teori yang tadi, boleh ya. Nah, kita ingatkan kembali. Berarti kita bentuk bidang ya. Kita bentuk bidang yang melalui titik T, ya. Berarti kalau kita bentuk bidang yang melalui titik T, nah kira-kira ini T, ini saya hubungkan saja ini ke sini ya. Ini bidangnya. Oh, ini saya perbaiki. Nah, gitu kan? Nah, terus ini coba saya tarik diagonalnya ke sini. Nah, ini berarti bidang yang kita bentuk itu adalah bidang TOA. TOA. Ya. Nah, katanya kan tegak lurus terhadap salah satu garis. Ya, tegak lurus terhadap salah satu garis. Oke, yang ada pada bidang alas, ya. Oke, berarti tentu ini apa? Tegak lurus ya, bidang ini ya. Nah, berarti bidang itu dengan garis AC maksud saya. Nah, kalau begitu kita tentukan perpotongannya. Itu tadi selanjutnya ya. Yang mana perpotongan antara bidang TOA
TOA, ini saya ulangi ya, TOA dengan ABCD dengan alas. Tentu garis perpotongannya yang ini, yaitu apa? AO. Berarti dengan kata lain, ini akan sama dengan jarak antara, ya, jarak T ke ABCD itu sama saja dengan jarak antara titik T ke AO. Ya. Nah, berarti itu sama saja dengan TO. Yang mau kita hitung itu adalah TO. Dengan kata lain adalah tinggi limas tersebut. Itulah yang mau kita hitung jaraknya. Nah, bagaimana untuk menghitung TO? Ya, ini tinggal kita lihat saja segitiga ini. Jadi ini mudah ya. Nah, segitiga ini kan segitiga apa? Siku. Nah, sisinya ini sudah 4. Kalau AC ini kan 4. Ini 4. Berarti otomatis AC itu kan 4 akar 2. AO kan setengah dari AC ya. Berarti ini 2 akar 2. Begitu kan? Nah, kalau begitu dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka kita akan mendapatkan TO sama dengan, perhatikan segitiganya ya, akar dari, coba kalau saya rumuskan dulu ini ya, akar dari AT kuadrat, ini AT ya, ini A, dikurangi dengan AO kuadrat. Nah, kalau kita rumuskan, kalau sudah rumuskan berarti tinggal kita ganti angkanya. AT-nya adalah 4 kuadrat, dikurangi AO. AO 2 akar 2. 2 akar 2 kuadrat ini adalah 8 ya. Maka ini 16 kurang 8. Atau 8. Akar 8 itu 4 kali 2 ya, akar ya. Maka ini adalah 2 akar 2. Sehingga jawaban yang sesuai adalah A. Oke, baik. Semoga bisa memahami ya. Nah, di sini ada yang salah tadi nggak ya? Ini kita lihat ini AT kuadrat kurang, ini kurang hurufnya ya. Kurang, ini coba lihat ini. AT kuadrat dikurangi dengan AO. Nah, AO kuadrat. Kan AO-nya tadi kan 2 akar 2 ya. Oke, jadi supaya tidak salah. Oke, baik. Itu untuk soal yang ketiga. Kita bahas lagi soal yang lain ya. Tujuannya supaya lebih mengerti lagi. Nah, diketahui bahwa ada kubus ya. Tetap saya gambarkan aja dulu kubusnya. Ya, ini saya gambarkan kubusnya. Oke, ini ya. Baru kita tarik atau kita hubungkan. Ini, kemudian di sini. Nah, yang terakhir kita namai ya. Ini A, kemudian B, kemudian C, terus D, terus E, baru F, kemudian G, kemudian H. Nah, rusuk kubusnya adalah 6. Ingat, semua rusuknya berarti sama ya. Pertanyaannya adalah jarak antara D, ya, jarak antara, jarak antara titik C ke bidang A, F, H. Nah, yang pertama kita tarik dulu yang mana bidang AFH. AFH yang dimaksud itu yang ini, AFH. Nah, yang itu ya. Oke, ini saya perbaiki. Nih. Kemari. Nah, tuh ya AFH. Berarti kemudian langkah selanjutnya kita bentuk ya, ingat teorinya ya, kita bentuk bidang yang melalui titik C. Ya, kita bentuk bidang yang melalui titik C. Nah, bidang yang melalui titik C ini dan tegak lurus terhadap salah satu garis yang ada pada AFH yang mana? Coba ini saya tarik ini. Ini saya perbaiki karena di luar ini AC. Coba ini ya. Jadi bidangnya itu, nah yang merah ini, yaitu bidang ACGE. Nah, katanya kan harus tegak lurus terhadap salah satu garis. Ya ini.
Ini tegak lurus nih. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah tentukan perpotongan antara bidang AFH dengan bidang ACGE, yaitu bidang yang kita bentuk. Nah, ini perpotongannya. Ya. Nah, jadi kalau saya misalkan yang ini adalah O, maka jarak yang kita hitung itu sebenarnya adalah jarak antara titik C ke garis AO. Begitu kan? Nah, kalau begitu yang mana jaraknya? Kan begitu ya. Kita belum selesai karena jaraknya kita belum tahu yang mana. Oke. Nah, jaraknya itu adalah yang ini. Coba saya bentuk garisnya. Ini dia. Kalau ini saya tarik, ya, ini saya tarik dan saya misalkan yang ini adalah titik, katakanlah ini titik O berarti P ya. Misalkan saja ini adalah titik P. Maka yang mau kita hitung itu adalah jarak PC. Bukan jarak PC, panjang PC, itu jaraknya. Jarak antara titik C dengan AFH. Ya. Nah, ini tentunya harus apa? Tegak lurus. Ya, di sini. Nah, bagaimana dia menentukan panjang CP? Nah, ini mudah, ya. Ini mudah. Coba perhatikan atau saya angkat di sini, ya, persegi panjang, ya, persegi panjang A, C, G, E. Persegi panjang ACGE. Nah, kalau kita lihat lagi gambarnya, ya, kalau kita lihat lagi gambarnya bahwa O tadi, ya, garis O tadi kan itu di tengah rusuk EG, ya. Berarti di sini. Nih, tengah-tengah sini. Ini saya perbaiki, nih. Jadi ini tadi adalah titik O. Ini pertengahan ya. Titik O itu pertengahan. Jadi ini sama. Nah, kemudian EC. EC adalah yang ini. Ya, saya hubungkan lagi supaya lebih paham. Ini EC. Nah, oke. Jadi jarak yang kita hitung itu, ya, jarak yang kita hitung itu, ini saya letakin lagi. Ini tadi kan adalah titik P. Tegak lurus. Jadi PC ini, ya, dari sini. Ini yang mau kita hitung jaraknya. Nah, kenapa tadi saya katakan mudah? Ya, kenapa saya katakan mudah? Nah, ini kan tinggal kita bentuk aja atau tinggal kita tarik aja satu garis lagi, maka akan kita langsung kita dapatkan jaraknya. Garis yang mana yang maksudnya? Gini, coba dari G saya hubungkan ke pertengahan AC. Ya, ini ke pertengahan AC. Jadi ini sama. Maka kalau kita lihat di sini PC, ya, jarak tadi itu sama saja dengan 2. Nah, ini kita lihat ya, dari sini satu bagian, ini satu bagian, satu bagian, ini kan 3 bagian. Berarti PC itu kan 2 bagian, 2/3, ya, 2/3, ini 1, 2/3 dari apa? EC. Begitu kan? Nah, EC itu, coba lihat, EC itu adalah diagonal ruang kubus. Nah, berarti 2/3 dari, kalau kubusnya rusuknya adalah 6, berarti diagonal ruangnya kan 6/3. Berarti ini sama dengan ini ke sini 6 bagi 3 2, berarti kali 2 4/3. Maka jarak antara titik C ke bidang AFH itu sama dengan 4/3. Maka pilihannya adalah E.
Oke, baik. Semoga bisa memahami ya. Nah, ini soal-soal dimensi 3 ini kalian harus sering membahas soal ya. Jadi nanti cari lagi soal-soal yang sejenis ya. Tapi sebelum bahas soalnya tentu teorinya harus paham ya. Nah, ini untuk soal yang terakhir saya tinggalkan sebagai latihan kalian ya, dan sudah saya jawab ini. Jawabannya adalah D. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang soal ini ya silakan dituliskan di kolom komentar ya. Pasti saya jawab ya, pasti saya jawab. Oke, untuk saat ini hanya ini aja yang saya bahas soalnya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.